Suratnya tahu nggak yang pengendalian? Surat edarannya. Ya. Ya itulah. Saya bilang ke wali kota awal blundernya dari situ. Mestinya nggak perlu surat edaran lah. Kita komunikasi saja. Data yang paling valid terakhir saya terima 182 miliar. Untuk pegawai ASN di Kota Tasik. Kota Tasik Ya. ini, yang 2026 ini nggak ada duitnya. Ini ya, balagar lah ASN Kota Tasiknya. Terima kasih. Saya bisa dianyuk. Dari 7 program unggulan wali kota, gemanya mana? Tasik Sehat, Gemas, apa ini? Tasik Pintar, apa ini? Nggak terdengar semua. Tasik Pelak. Tasik Resik, Pelak, pengembangan ekonomi lokal sampai tahun ini. Gitu. Walaupun di RPJMD udah jelas dan itu harus Hutang politik. mau tidak mau DPRD punya hak. Bisa interpelasi, kita tanya, bisa angket. Mau nggak DPRD? Ya kalau sekiranya jalan di tempat ya bukan hal yang tabu, kita ngajukan interpelasi. Minimal interpelasi dulu lah, jangan angket gitu. Kenapa program-program yang 7 program ini tidak jalan sesuai dengan harapan? Wali kota belum ngasih solusi. Ya. Kalau solusi kita pinjam itu kan bukan solusi. Sekarang minta tolong gubernur. Gubernurnya juga lagi DPC. 5 triliun. Ya berhemat lah sekarang ya. Ya. Kalau bisa mobil dijualin aja tuh, lelang aja kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Perspektif. Saya menghadirkan Kang Bagas Suryono, Ketua Praksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Tasikmalaya. Kita akan menindaklanjuti perbincangan di podcast yang lalu tentang soal defisit anggaran. Kang Bagas, sebenarnya berapa sih angka defisit yang sebenarnya itu? Kalau kemarin dari pimpinan DPRD bilangnya 97 miliaran lah, 100 miliar. Informasi yang saya terima 172 miliar. Sebenarnya berapa sih? Anda sebagai Banggar kan pasti tahu dan sudah komunikasi. Yang jelas terakhir yang kita terima informasinya itu 182 miliar. Ini 2 kali lebih besar dari apa yang dibicarakan kemarin. Nah, ini data yang paling valid terakhir saya terima 182 miliar. Oke, 182 miliar itu untuk apa saja? Kang Bagas bisa lihat itu datanya, silakan. Ya, santai aja kita. Apa saja itunya? Apa namanya? Siap. Ya, yang 182 miliar itu. 182 miliar itu kebutuhan belanja wajib dalam APBD tahun 2026. Ya, itu tadi 182 miliar. Terdiri dari uang belanja pegawai sampai dengan tahun 2025 dan kebutuhan belanja pegawai 2026 besarannya 74 miliar 900 sekian. Oke, satu-satu. Ya. Berarti ada hutang kepada pegawai yang belum dibayarkan di tahun 2025. Dan kebutuhan 2026. Kebutuhan 2026. Berarti belanja pegawai untuk pegawai ASN di Kota Tasik ini yang 2026 ini nggak ada duitnya. Ini ya. Balagar lah ASN Kota Tasiknya. Terima kasih. Saya bisa dianyuk. Gitu. Iya. Kondisinya sampai seperti itu. Kang Bagas mendengar nggak penjelasan eksekutif? Apa itu? Di antaranya kan yang gaji ke-13 tahun 2026 itu kan dibayarnya juga terlambat. Yang 2026 apa yang 2025? 2025. Ada gaji tunjangan yang belum dibayarkan di 2025 itu dibayarkan. Mau dibayarin sekarang di 2026. Itu. Jadi beban tahun 2026 itu. Di antaranya. Di antaranya. Gitu. Wah,
ini bisa berpengaruh nggak terhadap kinerja pelayanan ASN di Kota Tasik? Kalau pelayanan selama ini saya lihat berjalan ya. Ya, Tapi kalau SPM itu dari tahun ke tahun ya gitu. Emang dari sananya gitu. Taruh kata kita mengenai standar pendidikan ya. ya, Standar pendidikan itu kan cuman mengandalkan dari Bos. biaya operasional sekolah. Sedangkan untuk infrastrukturnya kan tidak ada. Jadi dari APBD itu ya untuk kepentingan pendidikan udah sesuai ya. 20% malah di atas 20%. Tapi 20% itu kan habis buat bos sama belanja guru dan tenaga kependidikan. Habisnya di situ. Untuk lain-lain untuk kenyamanan anak-anak sekolah itu kan diantaranya mebelernya seperti apa, suasana tempat belajarnya seperti apa, ruang kelasnya seperti apa, itu harus mengandalkan dari APBN gitu. Karena di APBD sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Yang SPM itu kan yang kesehatan, pendidikan sama infrastruktur ya. Infrastruktur ya. Di KPU-an lah ya, gitu. Termasuk PAMSIMAS, apa, sanitasi. Kebutuhan dasar lah, kebutuhan dasar. Sanitasi, air bersih, dan lain sebagainya. Itu terganggu nggak dengan ini? Kalau itu mah dari tahun ke tahun ya gitu Gitu aja. Gitu aja. Mau defisit mau enggak ya gitu, sama aja gitu. Gitu. Hanya yang jelas yang paling sangat terasa itu pembangunan infrastruktur ya. Sekarang ya gimana lagi ya. Sampai sekarang juga kan tahun 2026 kan belum dijalankan. Gitu. Jadi perencanaan yang 2026 ini praktis tidak berjalan di tahun ini. Belum berjalan. Ya tidak. Saya kemarin kan rebutan itu belum sudah apa belum gitu. Tidak berjalan. Tapi kalau defisitnya sebesar ini kemungkinan besar tidak berjalannya kan sangat gede gitu. Jadi kalau probabilitas lah ya. Jadi belum apa-apa itu anggaran APBD 2026 itu sudah kepakai duluan uangnya gitu. Iya. Di antaranya yang gagal bayar itu. Oke. Kalau orang lain bilang tunda bayar, saya bilang gagal bayar. Kalau tunda bayar itu kan berarti uangnya ada, cuman belum cair. Iya. Tapi kalau gagal bayar kan uangnya nggak ada, pekerjaannya udah selesai, uangnya nggak ada, otomatis mengganggu yang APBD 2026 gitu. Iya. Oke. Itu untuk pegawai saja ya. Itu ada angkanya 74 miliar 970 juta 679.868 rupiah. Itu bukan angka kecil Pak, itu menembus hampir 100 miliar kan, 0,7 miliar lah ya. 74 miliar, hampir nembus 100 miliar. Oke, untuk apa lagi? Oke ya, jadi yang 182 miliar itu pemirsa, 74 miliar, 9 itu hutang pegawai yang belum terbayarkan 2025 dan 2026. Ini ada kebutuhan belanja wajib dalam perubahan APBD tahun 2026 sebesar 55 miliar. 55 miliar? Iya. Oke. Yang 50 miliar itu untuk apa saja? Yang 55 itu diantaranya gaji P3K paruh waktu. Oh, gaji P3K ya? P3K paruh waktu. P3K paruh waktu ya? P3K waktu. Oh iya. Itu besar sekali itu ya? Iya. 2 miliar 200. 4 miliar totalnya ya? Itu kekurangan P3K paruh waktu itu. Ini kasihan nih yang kemarin sudah bergembira nangis itu kan dilantik jadi P3K paruh waktu, ternyata bayarannya nggak ada. Lalu ada apa namanya BPJS gimana itu BPJS? Yang 55 miliar betul kan? Iya.
itu untuk apa saja? Ya. Itu yang dari yang pertama itu. Ya. Ya. Bantuan keuangan provinsi untuk BBI, PBI. Ya, karena provinsinya tidak bayar Ya. gitu ya, maka jadi beban daerah Ya. untuk bayar BPJS orang miskin itu. Ya. Berapa jumlahnya tuh? 27 miliar 500. 27 miliar. Berarti itu beban yang paling besar ya, di Ya. antara 55 miliar itu Ya. adalah untuk jaminan kesehatan. Ya. Setengahnya dari 55. Iya, iya, iya. Tuh, selanjutnya untuk apa saja itu? Selanjutnya Gaji P3K ya? gaji P3K 4 miliar. Ya, gaji P3K 4 miliar tuh kekurangannya ya. Lalu untuk alokasi dana kemasyarakatan katanya ya, Ya, itu 4 miliar rinciannya juga, yang ya. ratusan puluhan juta itu. Iya, iya, iya. Ini kalau PBI tidak terbayar 27 miliar, ini kesulitan dong yang tidak tercover. Jadi kalau Mas Bagas anggota dewan ya, itu banyak yang mengeluh Mungkin kan ya, konstituen yang BPJS-nya tidak aktif. itu harus dilayani, apapun alasannya harus dilayani. Tapi kalau duitnya tidak ada gimana coba? Kalau duitnya tidak ada, pokoknya dari manapun juga paling-paling kita berhutang sama BPJS. Itu kalau orang sakit mah harus dilayani, mau tidak mau tuh. Itu mah paling standar layanannya ke masyarakat tuh. Kebutuhan wajib yang paling dasar, kesehatan itu. Ya. Tidak ada alasan, nggak ada uang, nggak ada apa, orang nggak punya sakit dari desil 5 ke bawah harus dilayani. Harus dilayani. Tapi ini terkait dengan kesulitan keuangan di rumah sakit juga ini dampaknya juga ya. Iya. Karena itu resiko dari RSUD nanti. Gitu. Resikonya dari RSUD ya. Ya repot juga ya. Karena si rumah sakit ini konon kabarnya sekarang tuh bayar BPJS-nya, pembayaran ke rumah sakit ya, itu tidak lancar kayak dulu katanya. 3 bulan, 6 bulan gitu. Makanya kan tagihan rumah sakit ke pemerintah kota juga ada. Ke kabupaten juga ada, ke Ciamis juga ada gitu. Ya. Ini yang paling susah kan ke kabupaten. Ya. Kabupaten itu paling susah. Paling susah ditagih ya. Dengan kondisi keuangan apalagi kayak gini. Oke, tadi 182 miliar itu untuk belanja pegawai yang 2025 hutang ya. 2025 dan yang harus dibayar 2006 itu jumlahnya 74,9 miliar. Untuk kebutuhan belanja wajib yang paling besar itu adalah untuk BPJS ya, itu sekitar 27 miliar ya. Lalu untuk lain-lain ya. Untuk lain-lainnya itu ini sebenarnya bukan beban ini, penerimaan pembiayaan dari Silpa 2025 yang tidak terrealisasi sebesar 52 miliar. Artinya apa itu? Artinya gini. Yang 52 miliar itu artinya apa? Duitnya Iya, tadinya kita mengharapkan Silpa. Oh, di APBD itu dicantumkan Silpa. Ternyata malah minus. Malah defisit. Oh, malah Silpanya tidak diterima. Ya, Silpa defisit. Oke, tapi si Silpa ini sudah berwujud kegiatan di APBD 2026. 2026. Ya mau ke jalan setapak lah atau belanja apa gitu kan. Wow. Berarti yang 52 miliar yang dibiayai dari proyeksi Silpa tahun kemarin itu belum tentu kebayar juga di tahun depan. Belum tentu. Di tahun ini. Iya. Jadi nanti pengaruhnya ke APBD 2027. Malah nggak pusing lah sampean. Ya, nanti kita tunggu di perubahan lah seperti apa. Dengan angka 182 miliar ini nggak tahu juga sumbernya dari mana. Iya. Ya bertahap lah kita, nggak langsung 182. Nanti kita mainkan di perubahan gitu. Apakah di perubahan nanti kita potong belanja barang dan jasa, terutama belanja operasi. Operasional. Belanja operasi itu, jadi APBD itu kan sekarang cuma ada belanja operasi,
belanja modal, sama Belanja pembiayaan. pembiayaan. Cuma 3 itu. Nah, di belanja operasi ini kan belanja barang dan jasa sama belanja pegawai itu hampir seimbang. Gitu. Harusnya belanja barang dan jasa ini yang harus lebih besar. harus Dikurangi. dipangkas. Ya. Justru belanja modal lah yang mesti Iya. Iya. Ya, Kita belanja sarankan ke pemerintah kota gitu. Belanja pegawai, belanja operasional, sama belanja modal. Yang harus dipangkas ini belanja yang sifatnya operasional. Iya. Yang modalnya justru yang infrastruktur dan untuk masyarakat yang harus diperbesar. Betul. Gitu. Kalau sekarang nggak bisa belanja apa-apa, orang buat pegawainya aja nggak ada kok. Iya. Jadi belanja barang dan jasa itu kan habis terpakai itu. Belanja habis pakai. Ya. Nggak berbekas gitu. Ya. Mamin, pelatihan, yang kayak gitu. Ya. Kertas ya, cetakan. Bimtek yang kayak gitu. Ya. Oke. Lalu apakah DPRD sudah mengkomunikasikan ini, Banggar ya, dengan pihak eksekutif? Kebetulan beberapa hari yang lalu kita sudah ketemu sama kepala daerah, sama TAPD, didampingi TAPD. Kita bincang-bincang sejenak sama Pak Wali, ya. Dengan keadaan seperti ini, solusinya mau seperti apa gitu. Nah, ternyata deadlock, nggak ada solusi gitu. Mungkin mengharapkan transfer keuangan daerah itu nambah gitu. Apa mungkin itu kan hal yang belum pasti lah ya, belum bisa dicadangkan gitu. Mustahil kalau menurut saya. Ya mungkin sih kalau ini ya, mungkin sih bisa kalau pemerintah pusat berubah strategi ya mengenai keuangan. Ini mungkin bisa. Atau kita bertahap, kita mainnya di perubahan. Perubahan kan itu belum tentu menambah belanja itu, bisa aja berkurang gitu. Itu kalau lihat ininya kan dari 1,1 ya di murni sampai ke perubahan nanti 1,475 gitu. Nah 1,475 ini nanti kita harus benar-benar mengefektifkan yang benar-benar buat ke masyarakat gitu. Buat publik ya. Ya, jadi yang nggak perlu ya nggak usah masuk ya. Gitu. Walaupun tidak 182 miliar, artinya kita sudah berusaha mengurangi ini dari tahun. Nah ini juga bukan berarti kesalahan dari pemerintahan yang sekarang, soalnya ini kan akumulasi dari tahun ke tahun ya. Kalau nggak salah dari 2004 ya, ada hutang 25 miliar bekas P3K itu. Yang saya tahu, saya masuk DPRD 2014 itu sudah ada tunda bayar. Cuma nilainya kecil gitu. Ya. Kisaran angka berapa tuh biasanya? Kurang terbuka waktu itu. Nggak kedengaran lah dari di eksternal nggak kedengaran karena kecil. Dan itu biasanya Januari udah beres. Ya. Tumpuk ngerol sampai akhirnya 2025 kerasa 47 miliar. Ya, itu kan artinya kan jadi belanja tahun sebelumnya itu mengganggu APBD tahun yang akan datang gitu. Ya. Tahun berjalan gitu. Seperti sekarang aja 2026 harus menanggung kegiatan yang 2025 gitu. Ya itu beban 2025-nya ini kan sangat besar sekali, beban 2025. Tunda bayar ya sama hutang 2026 beban beban 2025 yang harus dibayarkan di 2026. Dibebankan ke APBD yang seharusnya berjalan membiayai yang lain gitu. Iya. Makanya kan sekarang belum ada kegiatan soalnya buat bayar yang kemarin dulu. Wali kota tidak memberikan solusi apa-apa sekarang. Wali kota belum ngasih solusi. Kita pengennya kan diskusi mau sama wali kota, diskusi solusinya seperti apa. Tapi yang kita dapatkan
nggak ada solusi. Gitu. Maksudnya Ya. tidak ada solusi itu bagaimana? Apakah pernah Ya, menyampaikan? dijelaskan sama wali kota bahwasanya kondisi keuangan kita gini. Ya tahu kondisinya. Ya. Itu solusinya apa gitu? Ya kita juga pengennya sih ada solusi ya. Saran dari DPRD seperti apa, solusinya seperti apa. Itu nggak dibuka diskusi seperti itu. Gitu. Oh. Kalau solusi kita pinjam itu kan bukan solusi, nambah beban. Kalau pinjam itu kan berarti kita harus bayar pokok, kita harus bayar bunga, beban kan gitu. Satu-satunya jalan ya harus belanja yang kita sikat, itu. Terutama belanja yang kurang prioritas, seperti yang saya bilang tadi, barang dan jasa terlalu gede. Tapi dengan angka 182 miliar ini bisa nggak belanja apa-apa? Ya bisa aja sih kita bertahap kan. Iya. Nggak bisa langsung sekaligus tahun ini kita harus tutup yang 182. Nggak seperti itu, bertahap saja gitu. Ya sudahlah, untuk tahun ini kita puasa dulu gitu kan. Bisa aja kan? Iya. Ya udahlah, bayarin dulu lah yang hutang yang tahun kemarin. Praksis setahun ini tidak ada kegiatan apa-apa kan bisa begitu. Iya. Jangan ngomong bekerja lah, nggak ada pekerjaan apa-apa kok. Iya. Uangnya juga nggak ada. Gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Bisa kayak gitu. Ya, gitu. Mungkin itu. Mungkin ya seperti sekarang kan semuanya dihentikan tuh, terhenti semua. Mungkin kan terhenti sampai akhir tahun. Menahan diri gitu semua maksudnya. Dan itu sebenarnya harusnya nggak usah dibuka lah soal pengendalian fiskal di dalam itu, nggak perlu orang tahu. Harusnya, mestinya biar di bawah juga kondusif. Ya harusnya ini di bawah sudah ramai dulu. Kita sendiri yang di DPRD belum tahu keadaan kayak gini ya. Di bawah udah rame gitu. Harusnya jalan aja seperti yang biasa gitu. Ada uang kita jalan, ada uang kita jalan. Saya tahu suratnya tuh. Aneh juga kan. Suratnya tahu nggak yang pengendalian? Surat edarannya. Ya itulah. Saya bilang ke wali kota awal blundernya dari situ. Mestinya nggak perlu surat edaran lah. Kita komunikasi saja sama DPRD kalau ini minimal sama pimpinan lah gitu ya. Jadi pimpinan ini nanti kita internal keadaan keuangan seperti ini. Ini SE ke bawah ya. Dari bawah ini, dari dinas teknis ini langsung ke calon penerima manfaat. Ya, akhirnya kan calon penerima manfaat itu berbondong-bondong ke rumah untuk diselamatkan. Gitu. Sedangkan kondisi kayak seperti ini. Harusnya diselesaikan dulu, dibicarakan dulu di level kebijakan. Nggak usah melibatkan staf gitu ya. Atau prinsipal aja dulu gitu ya, wali kota. Wali kota sama DPRD. Yang prinsip aja dulu, mungkin Pak Sekda. Yang TAPD lah sama. TAPD. Ya nggak perlu SE lah. Nggak usah SE. Ini kan jadi kacau duluan gitu ya. Cukup dengan komunikasi saja. Maksudnya blunder begitu ya? Ya, harusnya kan dari TAPD. Ini mau mana dulu yang mau dijalankan gitu. Nggak usah bicara itu. Gitu. Soalnya mana yang mau dijalankan, mana yang nggak usah dijalankan, kan pada akhirnya begitu. Jangan nggak usah dijalankan, belum dijalankan. Oke, apa yang diharapkan oleh Kang Bagas dari di Banggar ya, dari Praksi Amanat Nasional terkait dengan situasi seperti ini? Apa usulnya? Tadi kan menolak tuh kalau berhutang, karena itu nambah beban baru. Karena kalau berhutang besok sama bunganya gitu kan, bunganya dibebankan ke rakyat juga kan? Iya. Gitu. Apa dong kalau begitu? Ada dua ya. Satu, PAD harus ditingkatkan. Oke. Kedua, belanja yang kurang prioritas harus dipangkas. Oke. Bila mana perlu nggak usah. Gitu. Kayaknya yang pertama itu peningkatan PAD berat tuh. Saya rasa potensi masih ada. Ya. Potensi masih ada. Gitu. Ya kita dituntut dari dinas teknis itu terutama kreativitasnya lah. Gimana cara menaikkan PAD gitu.
Dan kita pajak daerah dari tahun ke tahun naik terus. Pajak daerah. Cuma yang susahnya di retribusi. Di retribusi nggak ada yang tercapai. Dari situ. Ini tidak tercapai berdasarkan apa namanya pantauan ya? Iya. Kang Bagas, dikarenakan oleh apa? Apakah kinerja ASN-nya, pengelola lah ya, atau ada kebocoran di sana? Kendala di lapangan rumit. Kayak parkir, kendala di lapangan rumit. Gitu. Tuh. Tapi parkir kan mau nutupan 182 miliar. Ya, enggak sih ya. Kalau ini ya. Iya kan? Iya. Jadi kalau menurut aku sih, ya apa orang di kita ini kan serba terbatas gitu karena ada perda tata nilai, ya kan? Iya. Mau bisnis apa juga kan susah juga. Terus yang solusi yang ketiga kan berharap gitu, berharap transfer keuangan daerah itu nambah. Oke. Kalau enggak ya minta tolong gubernur dong. Bisa kan? Sekarang minta tolong gubernur. Gubernurnya juga lagi defisit. 5 triliun. Defisitnya 5 triliun. Jadi KDM-nya nggak bisa diharapkan bisa menyelamatkan kondisi keuangan Tasik dong kalau begitu. Iya. Makanya di situ juga kan ada berapa miliar itu yang tidak cair dari provinsi itu. Iya. Ya buat rakyat kan itu, buat BPJS rakyat. Iya. Nggak dibayarin sama provinsi. Yang 27 miliar. Iya, boro-boro dipitain tolong. KDM-nya jadi lagi liar ya, ngadepin 5 triliun itu. Oke, yang terakhir tadi tuh apa? Ya, kayaknya ini menjadi opsi yang paling rasional. Gitu. Saya pikir prognosisnya kan sudah jelas. Ya. Sekarang amputasi aja masalahnya. Mungkin begitu. Ya. Risikonya ada. Gitu. Belanja publik jadi berkurang begitu. Kalau yang terakhir kan opsinya hentikan aja kegiatan. Ya. Tidak usah belanja. Ya. Yang saya berharap kan kalau yang di APBD perubahan nanti itu yang harus dipangkas itu belanja barang dan jasa. Yang sifatnya operasional. Iya, gitu. Aku kasih contoh, security, puluhan miliar tuh. Iya. Kebersihan. Iya. Ya security kenapa nggak pakai Satpol PP ya? Kayak gitu. Kalau security itu masih kebutuhan ya. Kebutuhan di masing-masing OPD gitu. Itu Satpol PP kan beda lagi tugasnya. Ya, bukan kan kita kan efisien ya kayak sekarang aja KDMP pakai tentara kan sama. Tanam jagung pakai polisi gitu sama aja kan. Prinsipnya kan semua diberdayakan untuk ini kan, untuk menghemat lah. Apa yang hal-hal yang sifatnya seremonial lah gitu. Ya. Itu harus habis lah. Loh, wali kota sedang menyiapkan untuk acara hari jadi pesta gede-gedean gimana? Ya itu kalau hari jadi itu kalau bisa sederhana saja. Yang penting kita memperingati. Ada kebutuhan lain yang perlu kita tutup. Kenapa mesti seremonial yang besar-besaran gitu? Ya. Padahal pejabat kan sekarang aku lihat di seremoni terus tuh pembukaan lah apalah. Nah itu yang tidak perlu yang harus ini. Itu kurang prioritas lah kalau mau seremonial, terus pelatihan, mamin itu bisa dipangkas lagi. Iya. Kang Bagas. Bayangkan kita belanja pegawai sama belanja barang dan jasa hampir seimbang. Itu. Oke. Jadi ya berhematlah sekarang ya. Iya. Gitu. Kalau bisa mobil dijualin aja tuh, lelang aja kan. Nah itu kan ada barang dan jasa. BBM. Karena kan ada BBM-nya, ada operasionalnya. Iya, perawatan. Mending dibeliin ke
armada sampah Ya, gitu kan, lelang itu. aja ya gitu ya. Nggak usah banyak yang lebih kebutuhan mendasar ke masyarakat. makan Oke, berarti kalau begitu yang harus banyak dipangkas di Setda dong. Iya. Yang urusannya rumah tangga. Ya, itu. Oke, terakhir dari Kang Bagas. Apa? Terakhir kami berharap pemerintah kota bisa jalan sesuai dengan harapan. Wali kota bisa menjalankan program-program yang sudah jadi unggulan yang masuk ke RPJMD. Kalau selama ini kan kita tidak melihat dari 7 program unggulan wali kota, Gemahnya mana? Tasik Sehat, Gemas, apa ininya? Tasik Pintar, apa ini? Nggak terdengar semua. Tasik Pelak. Tasik Resik, Pelak, pengembangan ekonomi lokal. Ohan. Nggak ada. Sampai tahun ini gitu. Walaupun di RPJMD udah jelas dan itu harus Hutang politik. nah, itu ya mau tidak mau DPRD punya hak ya bisa interpelasi ya kita tanya bisa angket gitu. Mau nggak DPRD? Ya kalau sekiranya jalan di tempat ya bukan hal yang tabu kita ngajukan interpelasi. Minimal interpelasi dulu lah, jangan angket gitu. Kenapa program-program yang 7 program ini tidak jalan sesuai dengan harapan? Coba Pak Muhadjir ya, selaku di luar pemerintahan, dengar program Tasik Gemas, Tasik Pintar, Tasik Religi. Nggak. Kan Gemahnya juga nggak ada. Gitu. Beda sama yang dulu-dulu kan ada terdengar. Gitu. Pak Budi lah jelas kan. Hah? Pak Budi kan jelas pembangunan. Iya. Kerasa meskipun aku tetap kritis sama Pak Budi ya, aku salut lah. Ya kita nggak mau menafikan lah. Ada kekurangan iya, tapi kan keberhasilannya luar biasa Ya, kita untuk akui. pembangunan infrastruktur. Pak Sarip juga hebat dulu. Pak Bubun membangun pondasi. Ya. Ada Pak Yusuf yang menyela ya, dengan dia melangkah juga. Nata tengah kota berusaha. Sekarang legasinya ditinggalin. Sekarang ya nggak apa-apa, orang ramainya kan sampah, bolong jalan di Cikurubuk. Iya sampah Tasik Resik itu kan sampah kita sampai sekarang belum teratasi. Yeah. Gitu. Oke, Kang Bagas mau bilang bahwa DPRD akan melakukan ya setidaknya dari PAN lah mungkin lah dari PAN udah ada inisiatif untuk melakukan interpelasi terhadap kondisi tidak jalannya roda pemerintahan akibat defisit anggaran yang tanda kutip bisa ini penyebabnya adalah ketidakprofesionalan, kesalahan perhitungan, kesalahan perencanaan, dan mungkin yang lain yang diakibatkan oleh kebijakan eksekutif. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di Perspektif episode berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, saya juga terima kasih. Merasa terhormat diundang di sini.